Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, muslimin muslimat, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya, di mana dalam majelis taklim rutinan kita pada hari ini memasuki babak baru. Kita telah melewati dalam arti lain khatam dengan izin Allah pembahasan dari ringkasan tauhid kitab Ushulus Tsalatsa. Maka hari ini kita akan mencoba pindah dengan tema yang lain, yaitu tazkiyatun nufus, yaitu hati kita bercermin supaya membawa dampak introspeksi diri, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dahulu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian besok dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hisab di sini adalah bermuhasabah, bercermin dalam rangka memperbaiki hati. Inilah yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Karena pada hakikatnya manusia itu Allah berikan hati dan akal yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ketika manusia itu hatinya kotor, maka dia dengan setan maupun iblis pun bisa sama. Tapi ketika hatinya bersih, maka mereka dengan malaikat pun juga hampir sama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa di dalam surat Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satu fungsi diturunkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Allah perintahkan dan Allah tugaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan atau menyampaikan ayat-ayat Allah. Ya, menyampaikan ayat-ayat Allah dengan makna nantinya yuzakkihim, membersihkan mereka. Apa yang dibersihkan? Hati. Ya. Jadi percuma kita setahun 2 tahun atau bahkan lebih daripada itu, banyak teori, banyak materi kajian, tapi kalau sampean sendiri nggak berusaha membersihkan hati, maka percuma. Karena pada hakikatnya dekatnya kita dengan agama, dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah membentuk hati yang lembut. Ya. Rata-rata ya, jawaban dari soal 2 pekan yang lalu benar.
orang beriman itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika disampaikan, dibacakan ayat-ayat Allah, itu hatinya mulai tenang, mulai nyaman. Dan itu harapan kita semua. Sebaliknya, orang-orang yang semakin tidak berusaha membersihkan wadah yang kita sebut dengan hati, semakin kotor, maka betapa banyak ilmu, betapa banyak materi, betapa banyak kajian, gak ada manfaatnya. Ya, gak ada manfaat. Bayangkan sekarang, kalau kita punya hati yang bersih. Ya, hari Selasa itu kita punya pikiran dan mindset bersyukur, alhamdulillah. Allah arahkan saya bekerja di salah satu tempat yang memudahkan untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan siraman rohani. Ini kalau hatinya sudah mulai benar. Tapi kalau malah terbebani, ya Selasa lagi, kajian meneh. Nah, berarti sampean layak berintrospeksi diri. Sampean kerja itu niatnya beramal atau hanya cari dunia? Karena ayat-ayat Allah tidak akan pernah bertemu dengan ayat-ayat iblis. Ya. Hati yang bersih tidak akan bisa disamakan dengan hati yang kotor. Dan istiqomahnya hati yang bersih, insya Allah orang ketika sudah mendapatkan keteguhan di atas kebenaran, dia akan tambah semangat, tambah senang. Dan sebaliknya, orang kalau sudah keras hatinya, congkak hatinya dengan kesombongan, maka dia tidak akan sabar akan hal ini semua. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam materi tazkiyatun nafs atau mensucikan jiwa, itu yang pertama juga sangat erat kaitannya dengan materi tauhid atau akidah, yaitu an-niyah. Ya, niat. Karena niat itu urusan hati, urusan batin. Nggak ada yang bisa tahu. Urusannya, perkaranya hanya kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perkara besar. Makanya rata-rata para ulama hadis, mau yang tipis sampai yang tebel, mau yang seringkes Arba'in Nawawi, atau yang sedang kitab Riyadhus Shalihin, atau yang tebel sekalipun seperti Sahih Bukhari, para ulama-ulama hadis ini menentukan hadis pertamanya dengan keikhlasan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Niat di mana tempatnya? Di hati. Ya. Maka ketika kita beribadah, kita tahu itu. Sebetulnya kita sholat, kita puasa, kita zikir, doa, kita sedekah untuk siapa? Kalau kita sudah nggak ngereken makhluk-makhluk Allah yang lainnya, nggak ada kaitannya dengan pekerjaan, dilihat atasan atau tidak. Pokoknya saya ibadah hanya lillahi rabbil alamin, maka disitulah ada timbul keikhlasan. Tapi kalau kita beramal
kok masih ada niat-niat selain ikhlas, maka bukan kemudian saya penging untuk ya sudah nggak usah melakukan, ya udah juga, tetapi caranya diperangi hal-hal yang mengotori keikhlasan kita. Jadi kalau kita sholat kok belum ikhlas, bukan kemudian gak usah sholat, ya tetap harus sholat, tapi kita perangi perkara apa, hal apa yang membuat sholat kita tidak ikhlas. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sampaikan di buku panduan kita yang baru, ya. Qala Ya'qub, dikatakan oleh salah seorang ulama, ya, Ya'qub rahimahullah tabaraka wa ta'ala, al-mukhlis man yaktum hasanatahu kama yaktum sayyi'atahu. Orang yang ikhlas itu orang yang bisa menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Kalau kita berlaku jelek, buruk, ya, orang yang waras itu kan pengennya tersembunyi, jangan ada yang tahu karena ini aib. Ini kalau orang waras. Kalau sudah buruk kok pengennya banyak orang yang tahu, nah itu jangan belajar di sini dulu, ya. Rodok ngetan titik neng kentingan lah di situ berobat, ya, kejiwaan. Ya, mumpung ada RSJ di wilayah Solo. Karena itu aneh. Orang salah kok pengen banyak yang tahu. Karena fitrahnya manusia itu kalau berbuat buruk jangan sampai ada yang tahu. Itu aib, itu cacat pada diri kita. Makanya kita sembunyikan sedalam-dalamnya kalau bisa. Ya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat, saya sebutkan riwayat Imam Muslim misalnya, la yanzurullah yaumal qiyamah. Salasatun la yanzurullah, ada 3 jenis manusia yang tidak Allah pandang besok di hari kiamat. Kan kita semuanya itu harapannya bisa dilihat Allah, dirahmati Allah, kemudian masuk surganya. Tapi ada jenis manusia yang Allah enggan melihat wajahnya. Otomatis kalau Allah enggan melihat wajahnya, orang-orang seperti ini pasti layak untuk masuk neraka. Ini menjadi perkara dosa besar jenis orang yang melakukan ini. Konsekuensinya Allah tidak akan melihat mereka. Siapa saja 3 jenis itu? Yang pertama adalah mudminul khamr, ya, pecandu khamr, minuman memabukkan, ya, apapun jenisnya, apapun mereknya, mau murah mau yang premium, ya, mau hanya dengan alasan sosial, ya, hanya karena pengen meeting dengan perusahaan besar, makanya di antara jamuannya harus ada khamrnya, ya, dengan alasan saya cuma mencicipi, ya, sebagai bentuk penghormatan, ya, maka hati-hati, Allah Subhanahu wa ta'ala enggan melihat orang yang seperti itu. Apalagi yang memang punya rutinitas keseharian seperti itu. Karena itu akan membawa dampak kerasnya hati. Itu yang pertama, mudminul khamr. Yang kedua, al-aq. Itu seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ada anak durhaka sama orang tuanya, itu kan ada pertanda hatinya nggak beres.
Ya, hatinya pasti nggak beres. Ada anak durhaka sama orang tua. Yang menjadi garis bawah durhaka ya. Kalau hanya sebatas ngersulo ya pada diri sendiri, mungkin keputusan antara orang tua dengan dirinya nggak sama dalam hal kondisional, spontan, nah itu masih bisa diperbincangkan. Tapi kalau sudah durhaka, sudah membentaknya, bahkan berlaku kasar kepadanya, nah, itu pasti ada bermasalah dengan hati. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ad-dayyus. Siapa yang dimaksud dengan dayyus itu? Dayyus itu adalah orang yang tidak punya kecemburuan, khususnya dalam hal agama. Ya, apalagi rekan-rekan yang laki-laki, potensi dayyus itu besar sekali. Karena kita pemimpin dalam rumah tangga. Bisa jadi suami, bisa jadi ayah. Ya. Ketika istri kita, anak-anak kita, waktunya sholat, kok kita tidak menegakkan hal ini, mereka sholat, gak sholat, didiamkan, ini yang disebut dengan dayyus. Tidak punya kecemburuan dalam hal agama. Gak cemburu itu ketika perintah Allah tidak dilakukan. Begitu juga sebaliknya. Istrinya keluar rumah, anak-anak perempuannya ketemu dengan laki-laki ajam, laki-laki asing, tidak diminta untuk menutup auratnya, tidak diminta untuk memakai jilbabnya. Ini namanya dayyus. Apalagi kitanya yang nggak sholat, nah, itu lebih parah lagi. Maka orang-orang yang mudminul khamr, ya, kan jarang orang mudminul khamr itu sendirian. Ya, pasti rata-rata komunitas, entah 2 orang, 3 orang. Ya, itu menunjukkan kalau dia melakukan dosa nggak sendirian, tapi mujahir, bareng-bareng dilihat. Wah, ini dampak terhadap kotornya hati, besar sekali. Ya, besar sekali. Sekarang PR-nya bagi kita, orang-orang yang bermaksiat, contohnya tadi, nggak punya kecemburuan dalam agama, ya, seperti orang-orang kafir, ya, seperti orang-orang kafir. Mereka ketika membawa pasangan yang bawa istrinya, temannya juga bawa istrinya. Kemudian mereka bisa bertukar pasangan untuk dansa, cipika-cipiki, biasa. Itu siapa? Itu orang kafir. Orang muslim nggak bisa seperti itu. Orang muslim punya kecemburuan otomatis. Siapa? Ini istri saya. Di bawah lindungan saya. Ya, amanah yang besar ketika saya punya akad nikah dengannya di atas persaksian dan saya ambil dari walinya. Makanya disebut dengan mitsaqan ghalidha. Ikatan yang sangat kuat. Di antara ikatan itu ada kecemburuan. Dan ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah kok hilang? Berarti hatinya bermasalah. Tapi perhatikan, orang-orang kafir yang nggak punya kecemburuan terhadap agama, karena mereka sendiri kadang nggak punya agama, ya. Tapi mereka itu semangat dalam hal pekerjaan, tanggung jawab dalam pekerjaan, tanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan kepada mereka. Padahal tujuan mereka hanya dunia. Kalau kita bisa mengambil hikmah, kita yang beriman, kita yang punya agama, kita yang berusaha soleh dan solehah harusnya lebih semangat. Karena tujuan kita bukan hanya dunia, tujuan kita sampai akhirat.
Ya, dunia hanya sebagai jembatan supaya kita ketika melewati jembatan sirat di akhirat itu lancar, nggak sampai kecemplung ke neraka, tetapi sampai menuju surganya Allah. Allahumma amin. Harusnya kita lebih semangat, lebih amanah, lebih tanggung jawab. Ini kalau kita bicara dari sisi orang kafir hanya sebatas dunia, kita dunia dan akhirat. Maka jangan suka untuk mempublikasikan keburukan kita. Kalau punya salah, punya aib, sudah simpen. Tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul mengajarkan demikian. Ketika ada salah seorang yang mendatangi beliau minta ditegakkan hukum rajam karena telah melakukan perzinahan. Rasul apa langsung mendengarkan, oke, selesai, cap, rajam besok? Enggak. Rasul masih meminta, pergilah, tub ilallah, bertobatlah kepada Allah. Besoknya datang lagi, ya Rasulullah, zina itu, aku telah melakukan perzinahan, rajamlah aku, kata Rasul. Pergilah, bertobatlah kepada Allah, banyak-banyak istighfar. Hari besoknya datang lagi, ya Rasul, saya minta engkau merajam aku karena ini syariat Allah, hukuman dari Allah di dunia bagi pezina yang sudah pernah menikah, rajam. Kemudian Rasul nggak langsung menyetujui. Rasul bertanya, barangkali ketika kamu berzina, kamu dalam kondisi mabuk, hilang akal warasmu. Kata pelakunya, enggak Rasul, saya sadar, dalam kondisi sadar, tidak mabuk sama sekali. Barangkali kamu belum sampai menzinai, paling hanya baru mencumbunya, ya, atau yang semisal dengan itu. Kata lelakinya ini, enggak Rasul, saya betul-betul telah menzinainya. Maka kemudian Rasul pun akhirnya karena sudah mendapatkan keterangan valid, maka dirajamlah laki-laki. Setelah dikubur, kan dirajam sampai mati. Banyak orang yang kemudian apa istilahnya, ngomongi si mayit ini, ini dosane diampuni apa ora ya, wis ning dunya dirajam, di akhirat ora tambah disiksa. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menegur semuanya, kalau seandainya ditimbang taubatnya si fulan, ya, orang tadi, dengan taubatnya seluruh manusia di alam semesta, maka taubatnya dia cukup untuk dibagikan kepada manusia di dunia. Artinya apa? Allah menerima taubat. Ya, jadi kalau kita ini pengen sadar dari keburukan, pengen tobat dan memungkinkan untuk bercerita aib dan kesalahan kita, maka lihat-lihat orang, jangan asal-asal orang. Orang yang insya Allah bisa membawa solusi, memberikan maslahat, menjadi pendamai. Nah, itu catatannya kayak tadi, sahabat ya nggak cerita kepada yang lain, cerita dulu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata membawa maslahat sampai Allah terima taubatnya. Ini yang perlakuan dari perbuatan maksiat. Nah, kalau kita melakukan kebaikan, kalau bisa sama. Sesuatu yang tidak perlu dipublikasikan, jangan dipublikasikan. Sesuatu yang wajib, yang memang harus tahu, ya baru itu kita jaga hati supaya tetap ikhlas. Seperti sholat wajib, sholat Jumat, sholat hari raya, ya kita menghadir di tempat, ya
Orang dari kawan-kawan kita mungkin celingak-celingu enek pura koncoku, oh enek. Ya, lek gak enek digoleki mungkin sakit. Ya, itu wajar, kita memang harus kelihatan. Tapi hati kita yang terus berperang supaya dalam kondisi ikhlas. Tapi kan banyak sekali ya perkara dari amalan-amalan yang tidak wajib yang itu bisa kita sembunyikan. Ya, silahkan. Kalau perlu kita sudah nggak ada di dunia, baru orang baru tahu kalau ternyata kita punya amalan tersembunyi. Karena bisa jadi Allah bukakan pintu surga dengan amalan sembunyi kita itu. Apa aja, silahkan. Mau sembunyi-sembunyi, mensedekahkan atau menginfakkan token listrik buat masjid musola, bisa. Ya, tiba-tiba masjidnya kok listriknya gak perlu nambah terus. Ya, sopo iki mesti enek sing bayari. Enek sing nukokne token nih. Siapa? Ini mesti salah satu dari jamaah. Nah, itu kan gak perlu ada yang tahu. Ya, wengi-wengi kan bisa ketik sendiri itu neng meterannya. Kalau kita jamaah masjid setempat kan soal tahu. Atau yang kita berdonasi di siapa saja yang membutuhkan ya dengan transfer yang mungkin orang-orang sekitar kita nggak tahu. Mungkin kita lagi mentransfer orang yang sedang butuh sakit mungkin di Kalimantan, di Sulawesi. Itu kita jadikan menjadi amalan bulanan kita, silahkan. Atau yang terdekat lebih baik. Ya, dengan kita tidak keluar. Ini untuk melatih keikhlasan. Wa qala al-Fudail, berkata Fudail bin Iyad rahimahullah lain. Fudail ini patut dijadikan percontoh. Karena Fudail itu ulama tabi'in yang awal hidupnya sampai separuh hidupnya itu menjadi begal. Perampok jalanan, Fudail bin Iyad. Ya. Tapi siapa sangka dari korban-korban yang dirampok itu membacakan ayat-ayat Quran kemudian bergetar hati. Ya. Karena kapak-kapaknya dia itu muslim. Cuma muslim yang nggak taat. Jadi ada sebiji keimanan nih. Ketika dibacakan firman Allah, itu langsung nyala. Listriknya dalam hatinya itu nyala. Ono setrumnya. Yang akhirnya membawa dirinya kepada pertaubatan. Taubat. Dan beliau tahu, kemudian belajar. Salah satu cara menggapai surga itu yang sudah jelas-jelas Rasul sampaikan diantaranya dengan menuntut ilmu. Maka beliau kemudian semangat menuntut ilmu. Ya, sampai menjadi alim, bahkan pemimpin dari alim ulamanya para tabi'in. Ya. Maka ketika generasi muda itu bertanya, ya Fudail, wahai imam kami Fudail bin Iyad, kok bisa engkau itu yang dulunya ceritanya begal, perampok, kok sekarang menjadi pemimpin, qudwah dan uswah kita di dalam ilmu dan amal? Apa jawaban Fudail? Fudail tidak membanggakan dirinya sendiri. Ya, untuk menjaga keikhlasannya, beliau pukul rata. Siapa saja mampu untuk menjadi seperti beliau. Beliau kemudian menjawab, perbaiki sisa usiamu, niscaya Allah ampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Tuh. Perbaiki di sisa usia. Mungkin ada orang yang tobat usia sudah 50 tahun. Ada yang usia 60 tahun.
Ya. Atau seperti Amr bin Jamuh itu masuk Islam usia 70 tahun. Artinya kalau baliknya dari usia 10 tahun, itu kan 60 tahun dalam kondisi kemusyrikan. Ya, tetapi ketika masuk Islam, beliau menjadi sahabat yang bagus. Imannya bagus, soleh. Ya, siapa sangka kemudian beliau termasuk sahabat yang disampaikan Rasul sebagai ahli surga. Ya, maka nggak menutup kemungkinan siapa saja bisa. Ya, kalau memang kita punya track record ahli maksiat, ahli dosa, bahkan pemimpin kemungkaran, ya, maka perbaiki sisa umurmu, niscaya Allah ampuni yang telah berlalu. Yani Fudail bin Iyad mengatakan, tarkul amali min ajlin nasi riyaun wal amalu min ajlin nas syirkun wal ikhlas an yu'afikallahu minhuma. Tarkul amal, meninggalkan amal, ya, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Ya, meninggalkan amal karena manusia itu masuknya riya. Tapi beramal untuk manusia itu syirik. Hati-hati. Ya, kita pengen sholat sunnah ya. Kemudian datang teman kita lewat. Wah, aku kok dikira rajin sholat sunnah ya kan? Wis tak batalne wae. Gue wedi riak. Lah batalne kuwi riak Mas. Ya, kita meninggalkan amal karena manusia itu riak. Ya. Kecuali memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan hal itu, seperti puasa sunnah kemudian dijamu atau bertamu dalam kondisi puasa sunnah. Rasul boleh membatalkannya. Ya. Tapi kan nggak pernah Rasul mengajari sholat sunnah terus ketemu wong dibatal nih karena takut riak. Lah kuwi wis riak jenenge. Yang boleh itu ketika kita jadi anak, orang tua manggil karena butuh, maka kita batalkan sholat kita untuk bakti kepada orang tua, dan itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dibolehkan. Tapi kan kasusnya contoh tadi kan nggak seperti itu. Dia sengaja membatalkan karena rapena itu dikira alim, sok soleh, sok rajin sholat, akhirnya dia batalkan. Dan batalkan ini sudah riya namanya. Apalagi kalau dia melanjutkan sholat dengan tujuan ben dideleng. Wah, mumpung konco-koncoku enek wis tak khusuk-khusuk nih. Paling go difoto terus diupload. Wah. Ini sudah masuk syirik, meskipun syirik kecil. Ya, tapi kan sekecil-kecilnya syirik itu dosa. Dan ikhlas itu adalah di tengah-tengah. Jadi kita tetap melaksanakan sholat bukan karena manusia, dan kita tidak meninggalkan karena manusia, tetapi kita jadikan sholat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat memang, berat, nggak mudah. Karena urusan ikhlas itu belajarnya itu panjang. Bukan berarti kemudian selaku yang menjelaskan kayak saya sendiri ini, ya, itu tetap butuh. Setiap amal itu belajar ikhlas itu tetap ada. Dari pra beramal, pertengahan beramal, sampai pasca amalan, ikhlas itu harus kita pegang. Terkadang di pranya ikhlas, di pertengahannya hilang. Harus kita perang supaya paskanya tetap ikhlas. Terkadang pra dan pertengahan amal ikhlas, tapi setelah itu hilang ikhlasnya. Banyak.
Ya, maka iman-iman kalau kita ini beramal tanpa dimodali keikhlasan. Wa qala Susi al-ikhlas, Imam tabi'in yang lain As-Susi rahimahullah, al-ikhlas faqat ru'yatil ikhlas fa in man syahada fil ikhlasil ikhlas faqat ikhtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Ini sangat familiar di kita. Barang siapa yang bersaksi, ya, ada orang yang bersaksi bahwa dirinya ikhlas, maka keikhlasannya butuh ikhlas. Paham? Ustaz, ikhlas aku lagi. Malah ikhlasnya perlu dipertanyakan. Ikhlasnya perlu dipertanyakan. Siapa yang bersaksi bahwa dia itu melakukan dengan keikhlasan, maka ikhlasnya butuh ikhlas lagi. Ya, itu seperti ucapan Hasan Al-Basri, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ya, jadi istighfar kita itu masih membutuhkan istighfar berikutnya. Kenapa? Karena buktinya kita istighfar tapi belum sampai 2 jam udah dosa lagi. Ya, terkadang kan gitu. Istighfarnya lagi 5 menit dosane. Istighfar lagi, maka istighfar kita aja masih butuh istighfar lagi. Terkadang kita istighfar juga bukan karena Allah, ya, terkadang juga biar dilihat manusia. Maka istighfar kita, lafaz istighfarnya aja butuh istighfar yang lain. Berat, ya. Maka kapan belajarnya? Yo memang harus sekarang. Kapan prakteknya? Setiap waktu, setiap hari. Kapan berakhirnya? Ya sampai selesai hidup kita di dunia ini. Ya. Takhlisun niyat 'alal ummal asyaddu alaihim min jami'il a'mal. Jadi catatan berikutnya, mengikhlaskan niat. Mengikhlaskan niat dari seluruh apa yang kita perbuat itu lebih susah, ya, lebih susah dibandingkan dari seluruh amal-amal perbuatan kita yang kita lakukan. Ya, jadi mengikhlaskan niat itu lebih susah. Coba kita introspeksi hati kita, diri kita. Kita ini terkadang sholat 5 waktu itu ya karena rutin setiap hari. Ya kita melakukan ya karena ya sudah karena menjadi rutinitas hari. Kenapa sholat duhur ya wis wayahe duhur. Kenapa asar ya aku sholat asar wingi ya sholat asar. Ya. Jadi roh ibadahnya enggak ada. Kalau roh ibadah sholat enggak ada, bagaimana ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berkali-kali kita sampaikan berat. Tapi itulah yang diterima dengan yang tidak diterima oleh Allah, di situ perbandingannya. Karena menjadi rutinan, ibadah itu rutinan ya. Banyak hambarnya. Tapi kalau kita berusaha, ya, setiap kita mau beramal, ya, salah satu tipsnya supaya kita ikhlas itu kan diantaranya memang jangan kemurungsung setiap beramal. Tumak ninah, ya, tumak ninah. Makanya jangan cepet-cepet, karena nggak cepet-cepet berarti kan harus ada tempo, ada waktu. Sholat, ya, adzan sudah selesai. Dari kegiatan, mulai ambil wudhu, mulai jalan ke masjid, ini namanya bagian dari tumak ninah. Nah, dengan tumak ninah itu kan kita bisa menata hati. Saya mau sholat, ya, mencari rahmat Allah, mencari ridha Allah, mencari wajah Allah. Dan jangan dengar lagi ibadah nyari Allah,
ibadah kok nyari surga, berarti ibadahmu itu masih pamrih, imanmu tipis. Nah sekarang Rasul aja minta kayak gitu. Rasul itu mengajari kita, umatnya, supaya kita beramal sampai Allah merahmati kita, kita menggapai surga. Yang merintah kita beramal cari surganya Allah itu siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang kita tujuan beramal untuk mencari surga. Ya terus boleh apa orang boleh surga? Ya. Cuma bagaimana ketika kita tahu hasilnya? Ya, kalau hasil akhirat itu yang kita masukkan ke dalam niat. Tapi kalau hasilnya dunia, jangan digabungkan dengan niat. Ya, kita sholat ya pengen dapat rahmat Allah, surganya. Kita puasa ya biar dapat surganya Allah. Ya. Tapi umpamanya kita sholat duha, benomo rezeki ini lancar lagi, ya, ben sehat. Nah itu urusan dunia, hasil. Jangan mencampuri niat. Sholat cari ridhonya Allah, cari surganya Allah. Kalau ternyata Allah berikan hasilnya adalah kelapangan dunia, sehatnya fisik, itu bonus, ya, bonus. Ini rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'dhum ikhlasu sa'atun najatil abad walakinnal ikhlas azizun. Keikhlasan hati kita selaku hamba, ya, itu ikhlas sebentar itu sudah menjadi kunci sukses kita menjadi hamba Allah. Tetapi ikhlas itu memang mulia tapi berat. Aziz, mulia tetapi mencapainya itu berat. Tapi kalau bisa satu aja, sekali dua kali itu sudah sukses. Makanya kan kasihan orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Ya, beramal tanpa ilmu. Niatnya ikhlas, tapi karena keikhlasan itu tidak dibarengi dengan mutabaah, meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat, akhirnya juga sampai kepada Allah. Ikhlasnya kita support, tapi amal tanpa ilmu yang menjadi kritikannya. Ya. Contohnya kan banyak sekali. Tapi kalau ini terus dilestarikan, diabadikan, itu bisa mengotori keikhlasan. Contohnya, ada orang yang seneng ngaji Quran. Ya. Awalnya dia ngaji karena Allah. Ngaji ya pengen dapat ridho Allah, dapat ampunannya, dapat surganya. Tapi karena minim ilmu, akhirnya setan membisikkan kepadanya, ngaji kok neng omah, ngaji kok neng masjid. Ya ngaji gue lek pengen tambah khusyuk, tekonono kuburan wong soleh. Ya, datangi kuburan orang soleh itu. Ngaji neng kono, khatam nih neng kono. Akhirnya ya karena tanpa ini ngaji di atas kuburan yang Rasul tidak pernah melakukannya. Ya, bahkan Rasul meminta kita supaya membaca Al-Baqarah di mana? Di rumah. Ya, supaya rumah kita tidak seperti apa? Kuburan. Maksudnya apa? Ya, karena dibacakan Al-Quran, kuburan nggak perlu dibacakan Quran. Khusyuk itu akhir baca Quran di kuburan. Sampai kata. Ya, sampai kata. Atau minimal cuma Yasin, surat Yasin.
Sudah, ini tahapan keduanya. Tahapan ketiganya, wis ngaji, ya minta barokah. Barokah dari mana? Dari penghuni kubur ini. Ini dia wong soleh. Lihat, lihat ini. Semangatnya setan di dalam menggerogoti keikhlasan itu sampai sejauh ini. Awalnya baca Qurannya ikhlas di rumah, tapi nggak diimbangi dengan ilmu, akhirnya digeret neng kuburan. Awalnya kurma Quran toh, tapi ujung-ujungnya diminta baca Quran, minta barokahnya si mayit atau orang soleh yang sudah meninggal ini. Akhirnya berdoa di situ, minta barokah di situ, ya, sehingga yang awalnya ikhlas berubah menjadi perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlasnya jadi hilang, buyar. Ya, maka jangan kemudian kita melihat seakan-akan itu amal besar, ya. Tapi kalau hilang ikhlasnya, ya nggak ada gunanya. Jangan meremehkan juga amalan kecil kalau ikhlas. Makanya Abdullah ibnu Mubarak menyebut rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalun kabirin tusaghirun niyah. Betapa banyak amalan besar itu jadi kecil, yang mengecilkan adalah niatnya. Dan betapa banyak amalan kecil remeh tapi menjadi besar pahalanya, yang membesarkan adalah niatnya. Apalagi amalan besar niatnya juga benar, ya tambah gede lagi. Ya. Maka keikhlasan kita yang paling pertama kita pupuk yaitu ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua apa yang kita lakukan itu dalam monitoring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penguasaan, persaksian, pendengaran. Ya, kapan saja ketika kita melanggar, Allah pasti murka akan hal itu. Kapan saja kita melakukan ketaatan dan menjalankan perintahnya, Allah pun akan ridho dengan hal itu. Sudah. Coba kalau ini tertanam aja, setidaknya di jam, ya, sampean-sampean itu beraktivitas dalam jam kerja, wah, itu sudah aman, ya, aman sudah perusahaan. Sekarang mau apa lagi? Mau curah? Kita tahu Allah Maha melihat. Ya, ketika kita semangat, Allah juga ridho dengan semangat kita bekerja karena kita niatkan untuk ibadah dan ketakwaan. Ya. Jadi value-nya itu bukan untuk diri kita sendiri. Untuk orang lain juga bisa jadi mood booster. Untuk perusahaan juga bisa tambah maju. Untuk kitanya juga tambah ilmu, tambah amal, tambah ikhlasnya. Ya. Itu kalau kita bisa memahami dengan baik. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi ini pertemuan pertama kita terkait dengan tazkiyatun nafas, yaitu perkara ikhlas. Semoga bisa menjadi perhatian antum semuanya dan memukadimai dari introspeksi hati, ya, kami dan kita semuanya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara. Demikianlah tadi kajian yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Iqbal Muhammad. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk dunia dan akhirat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Iqbal Muhammad. Saya tutup acara hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.